Ini kalau sebuah pertanyaan yang kalau dijawab tinggal seperti pilihan ganda A atau B gitu bisa aja sih. Menurut saya akan lebih produktif kalau kita narik ke belakang. Kenapa perlu ada demokrasi, ada otoritarianisme dan seterusnya. Kita perlu memahami bahwa semua produk yang dibuat manusia, sistem yang dibuat manusia itu pasti memecahkan masalah manusia. Kalau enggak ngapain dibuat, apalagi sekompleks itu, demokrasi, hukum, otoritarianisme, kerajaan, dan seterusnya macam-macam variasinya, pasti memecahkan masalah manusia. Menurut saya perlu untuk kita memahami pisau bedah dari ketajaman yang berbeda. Menurut saya ada 5 level yang perlu mengurutkan itu, agar kita nggak sederhana ngomong demokrasi pasti paling baik, otoritarianisme pasti paling baik, dan seterusnya, dan kemudian semuanya buruk. Nggak mungkin sesuatu bisa ada dan berjalan kalau itu pasti buruk, pasti cepat hilangnya dia kalau cuman ada buruknya, nggak ada baiknya. Nah, tapi premisnya pertama itu tadi, bahwa sebuah sistem itu dibuat pasti memecahkan masalah manusia. Sistem teknologi apapun memecahkan masalah manusia. Nah, kita perlu membedah dari beberapa level nih. Yang paling atas adalah kontekstualnya, kemudian konseptualnya, kemudian logiknya, kemudian fisiknya, kemudian baru kita ngomong detail. Bisa saja konsep yang sangat bagus, tepat pada level kontekstual, tapi ternyata busuk pada level detailnya dan pelaksanaannya. Ada yang konsep awalnya memang buruk, nggak gitu optimal, tapi ketika detail melaksanakannya sangat baik dan konsisten, itu bisa lebih baik daripada yang ide awalnya lebih baik. Ide awalnya baik. Nah, itu relativitas itu perlu kita pahami dalam beberapa level. Nah, sekarang kita ngomong usaha manusia untuk menata society agar society-nya berjalan lebih baik. Itu yang kemudian lahir menjadi sistem pemerintahan. Kalau kita premisnya kontekstualnya seperti itu, usaha manusia menata sistem agar kumpulan manusia lebih baik, itu tidak hanya berlaku pada level negara, level keluarga, level kampung, level banyak level yang berjalan di situ. Misalnya kalau Anda lihat di keluarga pun juga punya peraturan sendiri untuk menentukan makan malam di luar menurut siapa? Bapak atau manut ibu atau rembuk bersama. Nah, itu kan juga sebenarnya ada kecil-kecil otoritarianisme atau demokratis. Nah, itu juga sebenarnya berjalan pada level kecil itu. Nah, kenapa dibutuhkan sistem pemerintahan pada kumpulan manusia? Karena untuk bisa maju sebuah kumpulan masyarakat itu paling fundamental dibutuhkan adalah yang namanya kestabilan. Kalau tidak stabil, saling kerah sendiri, energinya tidak mungkin untuk memajukan society, tapi energinya habis untuk survive masing-masing manusianya. Jadi untuk masing-masing manusianya bersatu dalam sebuah society itu dibutuhkan kestabilan. Dari kestabilan lahirlah inovasi, kemajuan, gagasan-gagasan, memecahkan masalah dan seterusnya. Menjawab masalah kestabilan ini tidak sederhana. Nah, demokrasi, otoritarianisme, dan seterusnya sebenarnya menjawab masalah kestabilan. Bagaimana membuat masyarakat yang banyak itu stabil? Apalagi misalnya di Indonesia ya, ini terjemahan dari yang paling kecil keluarga sampai ke besar itu iso loncat-loncat nggak karuan. Karena setiap adat punya caranya sendiri menata, kemudian di negara kita harus punya cara sendiri yang kemungkinan tidak kompatibel dengan daerah. Nah, itu mengalami kompleksitas yang berbeda, tapi itu pada level detail itu. Nah, sekarang kita sudah menganalisis demokrasi atau pertanyaan tadi dasar demokrasi atau otoritarianisme dari konteksnya. Konteksnya adalah kita butuh sebuah sistem penataan di mana menyediakan kestabilan sehingga masyarakat punya kelebihan energi untuk membawa maju society. Energinya tidak habis pada survival, tapi punya sisa energi untuk membawa maju society. Itu konteksnya, sehingga dibutuhkan sistem-sistem seperti itu. Sekarang kita ngomong konsep. Konseptualnya, untuk membuat society stabil, berarti ada satu belief yang harus dipegang bersama. Satu kepercayaan, satu simbol yang membawa, yang menjadi pancang, istilahnya gitulah. Kalau kita ada ribut, tetap ada jangkar di belakang bahwa ternyata kita sama loh. Jadi semua keributan itu ada titik temunya. Bisa dari level yang sangat fisik, bendera, lagu kebangsaan, ulang tahun negara, dan seterusnya. Ya menurut saya itu kan ngarang semua, tapi nggak masalah, ada fungsinya semuanya. Ada fungsinya untuk membuat jangkar sebuah society untuk bersatu. Kemudian
sistemnya seperti apa. Nah, sistemnya perbedaannya seperti ini kemudian. Kalau kamu memutuskan untuk dirimu sendiri konsepnya, kepalamu cukup. Kalau memutuskan untuk 2 orang, konsep 2 orang ini harus bersatu. Harus diakomodasi semuanya. Kalau 3 orang, lebih kompleks lagi. 5 orang, lebih kompleks lagi. 1 negara, super kompleks. Otoritarianisme menurut saya bersandar pada premis dasar bahwa 1 orang jauh lebih tahu daripada yang lain. Sehingga lainnya kudu manut wae. Wis lah, manut wae lah. Karena dia yang paling pinter, atau yang paling dekat sama Tuhan, atau yang paling tahu hukum, dia yang bisa melihat masa depan, dia yang paling sakti, whatever. Whatever alasannya itu akan melahirkan sebuah tatanan tersendiri, tapi ada asumsi dasar bahwa satu ini jaraknya sangat jauh sama yang lain. Ini sangat relevan ketika era kelangkaan informasi. Ketika orang beda lokasi, beda turunan, itu menyebabkan beda perspektif yang amat sangat jauh. Membuat perbedaan kapasitas yang sangat jauh. Anak yang lahir di keluarga kerajaan, akses terhadap pengetahuan sangat jauh lebih lebar daripada anak yang lahir di pedesaan. Ini membuat otoritarianisme jadi make sense. Karena memang tidak semua orang punya kapasitas yang sama untuk bisa melihat apa yang terbaik untuk society. Tapi kemudian ketika gap ini semakin mendekat, ini yang bawah pasti nggak terima nih, kon manut-manut wae. Loh, aku juga punya pendapat loh terhadap society, kok nggak didengerin sih? Dan premis dia juga menarik. Nggak mungkin ada sebuah sistem yang komprehensif untuk semua society yang dibangun dari kepala 1 orang. 1 orang ini pasti punya biasnya, pasti punya kekurangannya, pasti punya ketidaktahuannya, sehingga butuh kumpulan banyak orang untuk menentukan arah bersama. Kemudian menurut saya ini premis dasar ini, konsep dasar ini yang kemudian menjadi demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan konsepnya gitu, dari orang banyak, oleh orang banyak, untuk orang banyak. Oke, konsep yang menarik. Sip. Karena sistem yang paling baik dipikirkan oleh orang paling banyak. Nah, konsepnya kan gitu. Orang agama boleh ngomong, sistem paling baik ya pasti oleh Tuhan. Saya sangat setuju itu. Tapi ketika ngomong sistem Tuhan yang bisa kita lihat langsung dari Tuhan, hanyalah sistem alam. Kalau lewat kepala manusia, dia mengalami filter otak manusia. Jadi tetap kita nggak bisa ngomong 1 orang itu adalah representasi Tuhan 100%. Kalau Nabi jelas, di luar Nabi, semua kita punya bias-bias yang berbeda. Tidak ada 1 orang pun yang suci. Yang bisa 100% jadi jalur konduit Tuhan, dia jadi representasi Tuhan di muka bumi. Menurut saya ya, kalau nggak Nabi ya agak susah sih, nggak ada sekolahannya. Nah, kita itu tadi pada level konseptualnya. Konsepnya oke nih, demokrasi orang banyak, membuat sebuah gagasan untuk terbaik untuk orang banyak, untuk masyarakat yang lebih banyak, pasti lebih matang daripada sendirian atau cuman sedikit orang. Premis yang baik. Kemudian kita turun lagi. Setelah kontekstual, konseptual, kita ngomong logikalnya. Logis nggak sih seperti itu dilakukan? Kemudian ada perdebatan. Misalnya kita masuk ke demokrasi. Logik untuk melaksanakan itu, melaksanakan 2 konsep yang berbeda itu, otoritarianisme dan demokrasi, kemudian punya implementasi logik yang berbeda. Dia harus punya rule of the game untuk melaksanakan itu, logiknya. Sekalian saya sambung ya, logik sama fisik lah, karena itu jadi satu berkelindan seperti itu. Misalnya kalau kerajaan, dia punya konsep darah biru. Pokoknya anaknya raja yang berhak jadi raja. Pada satu titik waktu itu make sense, seperti yang saya bilang tadi, karena pusat ilmu banyaknya ada di kerajaan, dan anak raja bisa nonton langsung evolusi kebijaksanaan bapaknya pada konteks terhadap orang banyak. Jadi anak raja make sense jadi pemimpin berikutnya. Pilihan optimalnya saat itu adalah seperti itu. Tapi lagi-lagi ketika kita geser pada suasana yang berbeda, pada era overflow informasi ini, banjir informasi ini, semua orang jadi punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik, seperti modal yang dikasih sama Tuhan. Karena limitasi informasi jadi tidak ada nih, semua orang bisa belajar kemana aja kalau dia mau. Nah ini, demokrasi kemudian butuh rule of the game-nya. Demokrasi memiliki masalah yang berbeda ketika masalah pengetahuan sudah terpenuhi. Masalah demokrasi sekarang adalah bagaimana semua orang bisa memutuskan secara efektif terhadap arah negara. Karena kalau rembuk banyak orang, itu pasti tidak efektif.
Tidak efektif itu maksudnya mesti butuh waktu sangat panjang. Otoritarianisme raja hanya membutuhkan 10 menit untuk membuat decision satu kepala. Tapi kalau orang banyak, ini membutuhkan waktu yang amat sangat panjang, ya waktu diskusi yang panjang untuk membawa sebuah keputusan. Kita harus menemukan titik optimalnya. Manusia kemudian perlu menemukan titik optimalnya, di mana cukup cepat untuk memutuskan, tapi juga merepresentasi sebanyak mungkin orang. Sehingga lahirlah konsep wakil rakyat. Nah, konsep wakil rakyat di mana seolah-olah satu ini adalah wakil dari ribuan orang berikutnya. Kemudian sistem voting apa dan segala macam kemudian berjalan. Tapi juga ada perdebatan-perdebatan. Wakil rakyat itu tidak sesederhana itu dipilih. Fundamentally secara matematis ada, kalau nggak salah 12 atau 14, ada 14 cara untuk mengkonversi preferensi personal sebagai wakilnya menjadi preferensi komunal. Yang kita pahami coblos yang kita pilih, tapi itu tidak hanya satu-satunya cara. Ada macam-macam cara, ada board account. Misalnya kalau milih pemain favorit, Messi atau Ronaldo atau siapa, caranya nggak coblosan seperti itu. Caranya adalah memilih yang paling favorit sampai paling tidak favorit, dipilih semua. Kemudian masing-masing diberi value, diberi nilai, dan diakumulasi nilainya. Siapa yang paling tinggi, dialah yang jadi pemain favorit. Bahkan dia nggak pernah jadi nomor 1 pada pilihan orang, dia bisa paling favorit. Nah ini sama-sama validnya untuk mengukur preferensi personal menjadi preferensi komunal. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, demokrasi pada level ideas itu sangat oke menurut saya, karena semakin banyak orang yang berpikir untuk kemajuan bersama, itu semakin baik. Titik bahayanya adalah orang yang diskusi itu apakah orang benar-benar orang-orang terbaik dari komunitas tersebut. Karena proses pemilihannya ngomongnya preference, kesukaan nih, bukan kapabilitas, bukan kemampuan, bukan kepercayaan dan seterusnya. Sehingga pada level detailnya terjadilah manipulasi demi mendapatkan seolah-olah mendapatkan suara rakyat. Kalau yang terpilih bukanlah yang terbaik, sebenarnya demokrasi ini juga konsep dasarnya juga tidak optimal dilakukan. Jean-Jacques Rousseau pernah mengatakan bahwa efektif demokrasi itu paling hanya area segede Swiss. Kalau nggak salah saya pernah membaca seperti itu. Itu make sense karena area yang tidak terlalu luas, orang kenal satu sama lain. Pilihan choice-nya akan lebih tepat daripada negara yang amat sangat besar, nggak kenal A, nggak kenal B. Ya misalnya kalau kemarin pemilihan DPR, itu saya suruh nginget satu nama aja nggak inget. Dan saya nggak tahu kenapa harus memilih A atau memilih B. Saya nggak melihat perbedaan ideologi atau cara atau metodologi atau manifesto yang jelas untuk membedakan satu sama lain. Ini perebutan kekuasaan jadinya, bukan urusan demokrasi. Bahwa yang dikendarai adalah konsep demokrasi, iya. Konsep demokrasi menurut saya oke, baik. Tapi dengan caveatnya, ada titik bahayanya ketika orang sedikit yang mewakili orang banyak, yang menentukan arah society bukanlah orang yang terbaik dari komunitas tersebut. Yang terjadi bukanlah pertarungan memajukan society, tapi balik lagi ke pertarungan memenangkan diri di dalam society itu. Efek panjangnya yang terjadi adalah hancurnya society itu, bukan majunya. Majunya sedikit-sedikit lah, tapi ya sebagai efek samping majunya, karena perang utamanya adalah mengalahkan musuh, bukan mengalahkan masalah society. Karena rebutan kekuasaan tersebut. Kerajaan sebenarnya premisnya tidak baik, tapi kita juga melihat kalau rajanya memang benar-benar kompeten, pemimpinnya benar-benar open, terbuka, dia bisa mendengarkan pendapat ahli, bisa menyambungkan konsep-konsep yang berbeda, yang bisa mewadahi masyarakat sebaik mungkin, jadi negara yang luar biasa juga. Tidak ada sepemahaman saya mungkin saya belum lengkap baca ini. Sepemahaman yang pernah saya ketahui, belum ada kumpulan masyarakat, entah sebutlah kerajaan, sebutlah negara, yang panjangnya lebih panjang dari Mesir, Fir'aun. Itu hampir 2000 tahun itu. Stabilitas seperti itu dan mampu membangun piramid yang nggak mungkin dibangun kalau rakyatnya masih kelaparan. Nah itu kan juga berarti kita tidak bisa ngomong bahwa otoritarianisme selalu buruk. Kita nggak bisa ngomong demokrasi selalu baik juga. Dua-duanya ada titik lemahnya juga. Kalau otoritarianisme kemudian kepalanya memang sangat baik, jadinya luar biasa, keputusannya cepat, keputusannya bijaksana, society maju dengan sangat baik dan seterusnya. Demokrasi, kalau yang berdiskusi, berkumpul, rembuk adalah orang-orang terbaik dari
komunitas tersebut, dari kumpulan society tersebut akan menghasilkan output yang sangat baik. Sebaliknya, kalau yang dipilih dalam otoritarian kepalanya bukanlah orang yang terbuka, orang yang matang, yang sudah selesai dalam hidupnya dalam tanda petik, itu akan membuat kerajaan yang menjadi alat dalam tanda petik pemuas pemimpinnya juga. Demokrasi juga sama seperti itu. Kalau yang di atas bukanlah kualitas terbaik, yang terjadi adalah gasruk-gasrukan dan arah peradaban, arah society-nya jadi nomor 2 prioritasnya. Bisa bahkan nomor 3, karena prioritas pertama adalah jangan sampai kalah sama kandidat lain. Nah, titik primer dan sekundernya itu jadi berubah. Nah, definisi lebih baik mana, demokrasi atau otoritarian? Kita nggak bisa ngomong sesederhana itu. Setannya adalah pada detailnya. Ketika kita masuk detail, dua-duanya possible untuk menjadi baik. Ngomong komunis, kita juga punya Norwegia sebagai contoh komunis ini. Jadi tetap balik lagi ke komprehensi melakukan sistem dan premisnya tersebut. Saya tambahin sebelum saya tutup. Memang ada perbedaan resiko nih dari otoritarian dan demokrasi. Kalau otoritarianisme, kita punya meresikokan kemajuan society pada satu orang. Dan ini susah, ini resiko tinggi nih. Kalau pas bener luar biasa, kalau pas busuk ya mengerikan. Jadi saya menyebut otoritarianisme itu strategi high risk, high return. Kalau demokrasi, diskusi lambat, ngambil keputusan lambat. Tidak 100% terbaik, masih ada yang baik-baik misalnya, itu resikonya jadi lebih kecil untuk menjadi sangat buruk. Tapi juga untuk menjadi sangat baik, gaspol itu juga nggak secepat otoritarianisme yang kepalanya baik. Nah, jadi saya menyebut demokrasi sebagai low risk, low return pada strategi society untuk memecahkan masalahnya ke depannya. Dan kalau kita menyambungkan pada kebutuhan dasar adalah stability, saya lebih merasa low risk, low return ini lebih sustainable daripada high risk, high return. Saya nggak ngomong demokrasi lebih baik ya, karena tadi tuh turunannya banyak tuh. Ada detailnya, ada logicalnya, ada physicalnya untuk bisa melaksanakan itu dengan benar. Nah, kalau klaim bahwa otoritarianisme selalu tidak bisa membawa maju society, jadi make sense. Bukan karena otoritarianismenya, karena resiko society ini diletakkan pada satu orang. Dan mencari satu orang yang memang luar biasa baik dan bisa merangkul semuanya, itu sangat tidak mudah. Nggak mudah lah cari wali, nggak mudah lah cari nabi. Kalau yang mimpin nabi beres, sudah tahu dia dapat backup seperti itu. Nah, mencari nabi untuk dalam tanda petik, mencari nabi untuk menjadi pemimpin otoritarianisme ini kan nggak gampang ini. Susah kriterianya dan segala macamnya itu. Nanti baliknya ke belief lagi. Demokrasi kenapa dilihat sebagai sesuatu yang berhasil, lebih berhasil? Ya karena low risk, low return. Kalau gagal pun gagalnya kelihatan sedikit-sedikit, nggak langsung kelihatan hancur remuk. Ya kelihatan arahnya ke sini, arahnya ke sini. Ya nanti sebenarnya kalau dengan analisis ini kita bisa melihat sendiri. Apakah demokrasi di Indonesia sendiri adalah demokrasi yang baik? Kita tinggal lihat pemimpinnya. Orang-orang yang di atas yang menentukan nasib banyak rakyat ini. Apakah mereka kualitas terbaik dari Indonesia, ataukah mereka orang-orang yang bersikutan hanya untuk demi kekuasaan? Karena yang buruk bukanlah demokrasi atau otoritarianismenya, tapi bagaimana kita memilih orang terbaik untuk menentukan arah society.